Jadi Ana buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para hadirin yang hadir dalam kajian kami di Masjid Al-Hidayah Bapeten dengan judul orang tuaku kunci surgaku. Jadi memang ini sengaja kami pilih temanya dikarenakan sudah menjelang Idul Fitri, banyak di antara kita dikarenakan kondisi sekarang wabah COVID-19 ini dan PSBB tentunya tidak bisa hadir atau datang langsung bertemu dengan orang tua, baik di kampung halaman atau bahkan di satu kota. Jadi ini mungkin tema ini mengingatkan kembali ya pada orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang memang yang sudah meninggal. Jadi insya Allah orang tua kita ini gimana pun tetap sampai kita akhir zaman nanti tentunya menjadi kunci surga kami. Jadi saya tanpa membuka sebelum dimulai, Ana coba share. Ya, Ana sudah siapkan juga supaya bisa teman-teman baca dari. Oke. Jadi Ana mau baca dulu ini flyer kami. Ini rule of kajian melalui webinar. Jadi kajian akan berlangsung nanti dari jam 12.30 sampai 13.30, terdiri dari 2 sesi, yaitu dimulai dari sesi pemaparan dan diakhiri oleh sesi tanya jawab. Jadi selama pemaparan, hadirin akan di-mute oleh admin. Sesi tanya jawab akan dilakukan setelah pemaparan. Selama pemaparan berlangsung, hadirin dapat mengajukan pertanyaan melalui fasilitas chat. Dapat disampaikan ke semua orang ataupun everyone, dan atau dilakukan secara private ke saya sebagai MC. Pertanyaan secara verbal atau non tertulis dapat dilakukan setelah pemaparan sendiri pada sesi tanya jawab. Jadi insya Allah nanti kalau cukup waktunya, dari sekian pertanyaan tertulis melalui chat, nanti baru bisa dilakukan oleh pertanyaan verbal. Apabila suara pemateri terputus-putus dan atau tidak jelas, host akan menyampaikan secara verbal ke pemateri dan hadirin dapat menyampaikan melalui chat. Jadi itu aja dari panitia. Mohon nanti kerelaannya untuk terus mengikuti kajian ini, termasuk salah satunya adalah aturan dari kajian ini. Jadi begitu saja, Ustaz. Tafadhol untuk dimulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ay kama qala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada siang ini kita bisa bersama-sama dalam kajian virtual ini. Semoga tidak mengurangi kemanfaatannya. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa ikhwati fillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ana diberi tema tentang
orang tuaku adalah kunci surgaku. Begitu ya Pak ya? Ustaz. Betul, betul. Baik. Saya akan awali dari Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-23. Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu ihsana, dengan sebaik-baiknya. Kalau kita melihat redaksi ayat ini, betapa Allah menempatkan orang tua itu satu tingkat ya di bawah Allah. Jadi dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang saling bergandengan, yang hampir tidak pernah dipisahkan. Yang pertama misalnya ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini hampir selalu bergandeng. Kemudian iqamus shalah wa ita'uz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Itu pun selalu hampir bergandeng. Ya. Kemudian yang ketiga adalah anishkurli wali walidayya. Bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi sama ayat ini menjelaskan kita disuruh untuk menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Yang kedua, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Misalnya dalam ayat yang lain, sebelum saya menjelaskan jauh, saya ingin jelaskan dulu dalil-dalilnya. Pada surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 151, Allah Ta'ala berfirman, Qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Qul, katakanlah, ta'alau utlu ma harrama rabbukum alaikum. Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan pernah mempersekutukan sesuatu dengan Dia Allah. Ini satu. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua coba. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Ini dalil-dalil betapa pentingnya orang tua itu. Di dalam Al-Quran pada surat yang lain, surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu, ya. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, Ya Rabbku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, ya. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku
dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, ikhwatal iman, ini dalil-dalil eh, sekelumit yang Anda sampaikan dari banyaknya dalil-dalil dalam Quran. Kita dianjurkan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ikhwah, sesuai dengan tema orang tuaku adalah kunci surgaku. Ada satu hadis yang sangat luar biasa. Yang hadis ini munculnya ke permukaan kadang-kadang dibaca dengan salah memahaminya. Hadis ini berkenaan dengan doa malaikat Jibril ya, yang diaminkan oleh Rasulullah. Dan ini bisa kita baca dalam kitab Adabul Mufrad, hadis nomor 646 dan hadis ini sahih. Kata Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqi al-mimbar. Satu ketika Rasulullah naik ke atas mimbar. Bapak bayangkan mimbar, jangan seperti membayangkan mimbar yang ada di Indonesia, itu podium. Mimbar itu bentuknya seperti tangga. Ya, kita bisa melihat kalau kita ke Madinah, ada di Raudhah antara rumah Rasul, kamar Rasul dengan mimbarnya adalah taman-taman surga. Jadi bentuknya trap. Nah, ketika Rasulullah naik ke atas mimbar itu, kemudian Rasulullah mengatakan amin, amin sampai 3 kali. Tentulah para sahabat yang ada pada saat itu terheran-heran. Ya, tidak ada apa-apa, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok mengatakan amin. Nah, maka sahabat qalu bertanya, faqila lahu, maka ditanyakanlah kepada Rasulullah. Ma kunta tasna'u hadza? Ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi ya Rasulullah? Kok Anda mengatakan amin, amin, amin? Faqala, lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, apa kata Rasulullah? Qala li Jibril. Tadi Jibril datang kepadaku dan berdoa. Dan aku aminkan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Mari kita renungkan saudaraku, yang berdoa adalah malaikat, malaikat termulia yaitu malaikat Jibril. Dan yang mengaminkan adalah manusia paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dikatakan Jibril yang diaminkan oleh Rasul itu? Yang pertama, raghima anfu abdin au ba'udah dakhala ramadana falam yughfar lahu faqultu amin. Yang pertama, celaka seorang hamba, kata malaikat Jibril, yang hamba itu dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian Ramadannya berlalu, sedang dosa-dosanya tidak dimaafkan. Nabi mengatakan, kata Nabi, aku katakan amin. Celaka seorang hamba yang Allah pertemukan hamba itu dengan bulan Ramadan. Lalu Ramadan berlalu, sedang dosa-dosanya tidak dimaafkan. Nabi mengatakan amin. Bukan ini yang menjadi penjelasan. Tapi apa yang dikatakan malaikat Jibril yang kedua. Raghima anfu abdin au ba'da adraka walidai au ahaduhuma falam yudkhilhu al-jannah faqultu amin. Apa kata malaikat Jibril? Celaka seorang hamba yang dia masih mempunyai kedua orang tua atau satu di antaranya, tetapi dia tidak menjadikan orang tuanya sebagai kunci untuk mendapatkan surganya Allah. Saudaraku, orang tua kita ini adalah kunci bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah. Kita ini seringkali mencari surga dengan amalan-amalan yang lain. Yang kita sangat berharga, dengan sangat berharap dengan amalan itu kita akan mendapatkan surganya Allah. Tapi kita lupa. Ada kunci surga di rumah kita yang kita lupakan. Yaitu kedua orang tua kita. Ada dalam sebuah artikel Ana pernah membaca, ikhwani wa ikhwati fillah. Ada seorang yang sangat kaya. Dia punya uang banyak.
Dia ingin dengan uangnya dia mendapatkan surganya Allah. Dia gemar memberangkatkan orang umrah. Satu ketika dia berangkatkan orang umrah yang sangat banyak. Lalu dikumpulkan orang-orang itu di sebuah tempat. Lalu diberikanlah wejangan oleh orang yang kaya ini. Nasihat-nasihat. Saudaraku, saat beliau memberikan nasihat kepada orang-orang yang hendak berangkat umrah, orang tuanya, ibundanya menelponnya. Lalu dia angkat handphone itu, dia berkata, maaf ya Bu, saya sedang memberikan penjelasan kepada teman-teman yang hendak mau berangkat umrah. Mari kita renungkan, saudaraku. Kita berharap surga, berharap pahala dari apa yang kita lakukan. Sementara kunci surga kita saat menghubungi kita, kita mengatakan, maaf ya Bu, pantaskah kita kemudian menomorduakan, menomorsekiankan orang tua kita? Mungkin saat itu orang tua kita butuh dengan kita. Lalu kita berkata, nanti ya Bu. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hari ini model-model kedurhakaan di era modern ini. Kadang kita begitu asiknya bercerita dengan teman-teman kita. Lalu saat orang tua kita menelpon, dengan enteng kita berkata, maaf ya Bu, aku sedang ngobrol, nanti saja. Demi Allah saudaraku, yang mendoakan kita, menangis di malam harinya tanpa pamrih adalah orang tua kita, bukan teman dan bukan sahabat kita. Ini kita renungkan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, al-walidu awsatu abwabil jannati. Fa in syi'tah, ya, fa in syi'tah fa'adi dzalikal babah aw fadhu. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sanadnya dari Abi Darda. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu, atau kalian bisa menjaganya. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua kita itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adi dzalik. Jika engkau mau, kau sia-siakan pintu itu, silakan, terserah engkau. Awihfad. Tapi jika engkau mau, maka jagalah pintu itu. Berbaktilah kepada orang tua kita ya akhwat, karena beliau adalah pintu surga buat kita. Akhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah dahulu, akhwatal iman, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang seorang anak muda yang datang dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak muda ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tuaku ya Rasul mengambil hartaku tanpa seizinku. Mengambil hartaku tanpa sepengetahuanku." Mendengar itu Rasul berkata, "Panggillah orang tuanya." Lalu orang tua itu dibawa ke hadapan Rasul. Tahukah saudaraku, orang tua itu sudah sepuh. Dia bertopang kepada tongkatnya. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Bapak, betulkah engkau mengambil harta anakmu tanpa sepengetahuannya? Betullah engkau telah mengambil harta anakmu tanpa seizinnya?" Orang tua ini bercerita, "Ya Rasulullah, dulu ya Rasulullah, aku bekerja mencari rizki untukku dan untuk anakku. Aku bekerja siang mencari rizki
Aku persiapkan makan untuk diriku dan untuk anakku. Tapi hari ini ya Rasulullah, anakku mencari rizki hanya untuknya. Dia mencari makan, dia siapkan hanya untuk dirinya saja. Dan dia tidak pernah menyiapkan untukku. Padahal dulu ya Rasulullah, kadang aku tidak makan, yang penting anakku bisa memakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Air mata beliau membasahi jenggot beliau yang mulia. Lalu Rasulullah berkata kepada anak itu, "Anta wa maluka li abi." Wahai anak muda, engkau dan seluruh hartamu adalah milik orang tuamu. Engkau dan seluruh hartamu adalah milik orang tuamu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak muda itu. Lalu bagaimana saudaraku, kita mau bakhil kepada orang tua kita? Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat Abu Darda dengan 9 pesan. Satu di antara 9 itu Rasul berkata, "Wa ati walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma." Apa kata Rasulullah? Wa ati walidayk. Taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Sekalipun kedua orang tuamu meminta seluruh hartamu, maka berikanlah kepadanya. Maka berikanlah. Seandainya kedua orang tua kita meminta seluruh harta kita, fakhruj lahuma, kata Rasulullah, maka berikanlah kepada keduanya. Hadis ini dari Abi Darda dan kita bisa membacanya dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Dan ulama mengatakan hadis ini sahih. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, orang tua kita adalah kunci surga kita. Dalam sebuah hadis yang lain Rasul mengatakan, ya, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Humaid, ia menyatakan ketika ibunya Iyas bin Muawiyah itu meninggal dunia, Iyas menangis. Lalu ada yang bertanya kepada Iyas. Ditanya, "Wahai Iyas, kenapa engkau meninggal?" Iyas bin Muawiyah ini meninggal dunia ketika ibunya Iyas ini meninggal dunia. Lalu Iyas menangis. Lalu ada orang yang bertanya kepada Iyas, "Wahai Iyas, kenapa engkau menangis?" Apa yang dikatakan Iyas? "Kana li babani maftuhani ilal jannah wa ughliqa ahaduhuma." Ketika Iyas ditanya saat ibunya meninggal, dia menangis. Lalu dia ditanya, "Wahai Iyas, kenapa engkau menangis?" Dia jawab, "Kana li babani maftuhani ilal jannah wa ughliqa ahaduhuma." Apa kata beliau? "Dahulu," kata Iyas, "aku memiliki 2 pintu yang terbuka menuju surga. Namun sekarang salah satunya telah ditutup." Dia punya kedua orang tua, 2 pintu surga dibuka oleh Allah. Tapi hari ini ibuku sudah meninggal, aku sedih, aku menangis karena 1 pintu sudah tidak ada lagi. Kita yang masih mempunyai keduanya ya akhwat, jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah sia-siakan. Akhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis sahih. Ikhwah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu lahu babain, yakni al-jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ikhwatal iman, hadis ini sahih. Hadis ini dari Ibnu Abbas. Tidaklah seorang muslim lahu walidan, dia mempunyai dua orang tua. Muslimani, yang kedua-duanya orang tuanya muslim. Yusbihu ilaihima muhtasiban. Lalu anak ini berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang hanya berharap pahala dari Allah. Apa kata Rasulullah? Illa fatahallahu lahu babain. Kecuali Allah akan bukakan dua pintu surga untuknya. Yakni minal jannah. Yaitu pintu dari surga. Kalau kita punya kedua orang tua. Dan orang tua kita itu dua-duanya muslim. Lalu kita berbuat baik kepada keduanya. Dengan berharap pahala dari Allah. Maka Allah bukakan dua pintu surga untuknya. Wa in kana wahidan fawahid. Jika dia punya satu orang tua, maka satu pintu surga dibuka untuknya. Lalu kemudian kata Rasulullah, wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Jika salah satu orang tua kita tidak ridho kepada kita, maka Allah pun tidak ridho kepada kita. Hatta yardo'an, sampai orang tua kita ridho kepada kita. Fakila. Lalu ditanya oleh sahabat, ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, wa in duluma, ya Rasulullah, jika orang tua kami zalim ya Rasulullah. Qala, kata Rasulullah, wa in duluma, iya sekalipun orang tuamu zalim. Maksudnya adalah zalim dalam urusan dunia. Misalnya orang tua kita tidak adil antara adik dan kakak kita. Kakak kita diberikan segini, adik kita diberikan segini, sedangkan saya cuma segini. Beliau begitu sayang terhadap kakak saya, beliau begitu sayang terhadap adik saya, tapi terhadap saya seperti ini. Sekalipun orang tua kita begitu, maka tetaplah orang tua kita adalah kunci surga kita, dan tetaplah ridho orang tua. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua kita. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Orang tua kita adalah kunci surga kita. Sekalipun beliau zalim dalam urusan dunia kepada kita, maka tetaplah surga beliau adalah kuncinya. Dan tetaplah ridho ada pada beliau. Dan tetaplah murka Allah juga ada pada beliau. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari selama dua pintu surga itu masih ada, mari kita jaga ya akhwat. Kalau kita hanya tinggal satu pintu, mari juga kita jaga. Mari kita jaga. Inilah keagungan bakti kita kepada orang tua, bahwa orang tua itu adalah kunci surga buat kita. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan terbaik itu adalah bakti kepada orang tua kita. Satu saat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini banyak sekali. Ya. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Rasulullah, man abarru?" Kepada siapa saya harus berbuat baik, terbaik di dunia ini ya Rasulullah? Kala Rasul mengatakan, ummuk, ibumu, 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 lalu bapakmu. Dalam hadis yang lain seorang sahabat bertanya, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah? As-salatu ala waktiha, salat kepada waktunya. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Baktimu kepada kedua orang tuamu. Adalah amalan terbaik yang bisa kita lakukan ya akhwat. Lalu bagaimana kita menyepelekan, meninggalkan dan menyia-nyiakan amalan terbaik ini sementara kita mengejar amalan-amalan yang lain? Ada satu kisah hadis ini dari Ibnu Abbas. Dulu ya ikhwatal iman, annahu atahu rajulun, sesungguhnya pernah datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas. Faqala, laki-laki ini ngadu curhat kepada Ibnu Abbas. Apa yang dikatakan? Inni khatibtu imra'atan. Wahai Ibnu Abbas, aku telah melamar seorang wanita. Aku pernah melamar seorang wanita, wahai Ibnu Abbas.
Fa'abat an tankihani. Tapi wanita yang kulamar itu, dia menolak menikah denganku. Lamaranku ditolak. Wa khatabaha ghairi. Lalu setelah aku ada laki-laki lain yang melamarnya. Fa'ahabbat an tankihahu. Dan dia menyukainya. Dan dia menerima lamarannya, wahai Ibnu Abbas. Faghirtu alaiha. Saya marah. Saya cemburu. Kenapa saya melamar, saya ditolak, giliran orang lain diterima. Faghirtu alaiha. Saya cemburu, saya marah terhadap wanita itu. Faqataltuha. Lalu waktu itu, aku bunuh wanita itu. Aku bunuh wanita itu. Lalu kemudian, laki-laki ini, anak muda ini curhat kepada Ibnu Abbas dan dia berkata, Fahalli min taubah. Wahai Ibnu Abbas, apakah untukku masih ada taubat? Aku pernah membunuh seorang wanita. Apakah aku masih bisa taubat? Apakah untukku masih ada taubat, wahai Ibnu Abbas? Tahukah kita, saudaraku? Apa jawaban Ibnu Abbas kepada anak muda ini? Qala, Ibnu Abbas malah balik bertanya. Apa pertanyaan beliau? Ummuka hayyatun? Wahai saudaraku, apakah ibumu masih hidup? Qala, anak muda ini berkata, la, tidak, ibuku sudah tiada. Lalu Ibnu Abbas berpesan kepada anak ini. Qala, tub ilallah azza wa jal. Bertaubatlah engkau sungguh-sungguh kepada Allah, saudaraku. Bertaubatlah engkau sungguh-sungguh kepada Allah. Engkau telah membunuh, itu dosa besar. Dosa besar. Bertaubatlah engkau kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan mendekatlah engkau kepada Allah sesuai kemampuanmu. Lakukanlah salat, zikir, tilawah, dekatkan dirimu kepada Allah. Begitulah pesan Ibnu Abbas. Sahabat yang mendengar namanya Atha bin Yasar. Fadahabtu. Lalu saya pergi kepada Ibnu Abbas. Fasa'altu Ibnu Abbas. Saya tanyakan kepada Ibnu Abbas. Lima sa'altahu an hayati ummi. Wahai Ibnu Abbas. Tadi anak muda itu bertanya apakah dia masih bisa taubat atau tidak. Karena dia telah membunuh seorang wanita. Yang karena dia marah ditolak lamarannya. Dia tanya apakah dia masih bisa taubat atau tidak. Apakah taubatnya masih diterima atau tidak. Kenapa engkau malah bertanya ibunya masih hidup atau tidak. Ini yang ditanyakan oleh sahabat Atha bin Yasar kepada Ibnu Abbas. Lima sa'altahu an hayati ummi. Kenapa tadi kau tanya ibunya masih hidup atau tidak? Faqala. Lalu Ibnu Abbas berkata. Apa katanya Ibnu Abbas? Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jal min birril walidah. Apa kata Ibnu Abbas? Sesungguhnya aku tidak pernah mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah melebihi bakti kita kepada orang tua, kepada seorang ibu. Maka kenapa Ibnu Abbas tadi bertanya saat dia minta apakah saya masih bisa taubat atau tidak? Justru Ibnu Abbas bertanya, ibumu masih hidup atau tidak? Kenapa? Karena kata Ibnu Abbas, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak pernah mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah melebihi bakti kita kepada orang tua kita. Ikhwah, lalu alasan apa kita tidak mau berbakti kepada orang tua kita? Saudaraku, jangan pernah buat orang tua kita menangis karena kedurhakaan kita. Jangan pernah membuat orang tua kita menangis karena kedurhakaan kita kepada orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini dari Taisalah bin Mayyas. Di ujung hadis Rasul mengatakan, wa bukaul walidaini minal uquq. Tangisnya orang tua adalah bentuk kedurhakaan. Wal kabair dari hadis yang lain. Dan termasuk dosa besar.
Membuat orang tua menangis karena kedurhakaan kita adalah bentuk kedurhakaan dan bagian dari dosa besar. Maka janganlah sempat buat orang tua kita menangis karena perbuatan kita. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kadang orang tua kita rindu ingin berjumpa dengan kita. Janganlah buat orang tua kita menangis karena kerinduannya. Buatlah beliau selalu tersenyum. Ikhwatal iman. Ada sebuah cerita tentang seorang jemaah yang bertanya kepada syekhnya. Dia bertanya begini, "Ya Syekh, akhir-akhir ini aku gelisah, aku galau ya Syekh." Ditanya oleh Syekh, "Kenapa?" "Begini Syekh, orang tuaku sedang berselisih dengan istriku. Karena orang tuaku tinggal menumpang di rumahku." Syekh berkata, "A'id kalamak." Coba ulang kata-katamu. Jemaah ini menjawab, "Iya ya Syekh, orang tuaku tinggal menumpang di rumahku." Syekh meninggi kata-katanya, "A'id kalamak." Ulang kata-katamu. "Orang tuaku tinggal menumpang di rumahku." Syekh meninggi lagi. "Ulang kata-katamu." "Orang tuaku tinggal menumpang bersamaku di rumahku." Kata Syekh, "Demi Allah, saat engkau berada dalam kandungan ibumu 9 bulan 10 hari, beliau tak pernah merasa ditumpang. Saat kau diasuh oleh orang tuamu tanpa pamrih, doanya yang juga tanpa pamrih, beliau pun tidak pernah merasa ditumpang. Pantaskah saudaraku, engkau berkata orang tuamu menumpang di rumahmu? Demi Allah tidak. Orang tuamu tak pernah menumpang di rumahmu. Karena itu adalah milik orang tuamu juga. Anta wa maluka li abi. Itu juga milik orang tuamu. Maka saudara-saudaraku, jangan pernah kita mengatakan orang tua kita menumpang di rumah kita. Dan tahukah saudaraku, kita takkan pernah bisa membalas budi baik orang tua kita. Demi Allah kita tidak akan pernah bisa membalasnya. Tidak akan pernah. Renungkan satu hadis yang ingin saya sampaikan ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Dari Sa'id ibni Abi Burdah. An Sa'id ibni Abi Burdah qala berkata, Sa'id bin Abi Burdah berkata, "Sami'tu abi," kata beliau, saya mendengar ayahku yuhadditsu bercerita, annahu syahida ibna Umar wa rajulun yamaniyun. Satu ketika ayahku bercerita, beliau menyaksikan Ibnu Umar, maksudnya adalah Abdullah, dan seorang laki-laki berasal dari Yaman. Kita tentu tahu orang ini bernama Aids Al-Qarni. Yatufu bil bait. Satu ketika Ibnu Umar dan anak muda dari Yaman ini tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Tentu hal ini biasa orang tawaf di Ka'bah. Tapi yang luar biasa, hamala ummahu wara'a dhahri. Anak muda yang berasal dari Yaman ini saat dia tawaf, dia sambil gendong ibunya. Dalam riwayat yang lain, ibunya ini sudah sepuh, lumpuh. Dia gendong ibunya ini dari Yaman. Dari Yaman dia gendong ibunya. Lalu dia bawa tawaf dengan digendong ibunya. Antum tahu, yaqulu, anak muda ini sambil menggendong ibunya dia membaca sebuah syair. Apa syairnya? Inni laha ba'iruha al-mudallal. Aku ini bagi ibuku adalah tunggangannya yang selalu taat kepadanya. Inilah sesungguhnya aku laha bagi ibuku. Ba'iruha adalah ontanya, tunggangannya. Al-mudallal yang selalu tunduk kepadanya. In udha'irat rikabuha lam udha'ar. Jika penunggangnya merasa khawatir, takut, maka aku tak pernah takut untuk membawanya. Ingat, beliau berkata, aku adalah tunggangan bagi ibuku yang selalu tunduk kepadanya. Kemanapun ibuku pergi, aku selalu siap.
Tapi coba kita renungkan kita hari ini saudaraku. Kita ada kendaraan motor. Kita bahkan ada kendaraan mobil. Saat ibu kita mengatakan, Dek, antar ibu ya. Bang, antar ibu, kita berkata. Apa yang kita katakan? Capek mah baru pulang. Capek mah baru pulang kerja. Ya Allah, Rabb. Ini anak muda dari Yaman tanpa kendaraan, dia berkata, Inilah ba'iruha al-mudallal. Aku ini adalah tunggangannya buat ibuku yang selalu tunduk kepadanya. Kemanapun ibuku mau pergi. Kita yang Allah berikan rizki dengan kendaraan. Saat ibu kita mengajak kita untuk diantar, lalu dengan enteng kita berkata, capek, lelah. Tahukah kita? Setelah dia bertawaf, anak muda ini sambil menggendong ibunya, thumma qala, kemudian dia berkata kepada Ibnu Umar. Apa yang dikatakan? Ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, wahai Abdullah, atarani jazaituha. Apakah yang kulakukan telah kugendong ibuku dari Yaman dan kubawa ibuku tawaf di Ka'bah ini sambil kugendong. Atarani jazaituha. Apakah aku telah bisa membalas budi baik ibuku? Apakah yang kulakukan ini sudah bisa membalas budi baik ibuku? Qala, Ibnu Umar menjawab, la, tidak. Wala bizafratin wahidah, bahkan satu tarikan nafas ibumu ketika melahirkanmu itu pun tak bisa membalasnya. Satu tarikan nafas ibumu ketika melahirkanmu itu pun tak bisa membalasnya. Tidak bisa membalasnya. Bayangkan ibunya sudah digendong dari Yaman, lalu dia bawa tawaf. Saat dia bertanya, apakah ini sudah bisa membalas ibuku? Ibnu Umar berkata, tidak, wala bisafratin wahidah, bahkan satu tarikan nafas ibumu saja itu tidak bisa membalasnya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, alasan apa untuk kita untuk tidak berbakti? Dan alasan apa bagi kita untuk membuat orang tua kita menangis karena kedurhakaan kita? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, satu hari Abdullah bin Amr menuturkan. Abdullah bin Amr bercerita. Apa kata beliau? Ja'a rajulun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi. Seorang laki-laki kepada Nabi. Apa yang dia katakan? Yubayi'uhu 'alal hijrah. Laki-laki ini meminta dibaiat, janji setia kepada Rasulullah untuk ikut hijrah. Untuk ikut hijrah. Itu perbuatan yang agung, hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa taraka abawaihi yabkiyan. Dan laki-laki ini meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Karena orang tuanya sedih akan ditinggal oleh anaknya ke Madinah. Dia datang kepada Rasulullah berbaiat untuk dibaiat mengikut hijrah Rasulullah. Tapi dia tinggalkan kedua orang tuanya. Yang orang tuanya dalam keadaan menangis. Apa yang dikatakan Rasulullah? Apakah Rasulullah kemudian menerima baiat laki-laki ini? Dan apakah Rasulullah mengajak laki-laki ini pergi ke Madinah untuk hijrah? Faqala. Nabi justru berkata kepada laki-laki ini. Apa kata Nabi? Irji ilaihima. Saudaraku, kembalilah engkau kepada keduanya. Kembalilah engkau kepada keduanya. Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kata Rasulullah, buatlah kedua orang tuamu itu tersenyum sebagaimana engkau telah membuat kedua orang tuamu menangis. Buatlah orang tuamu tersenyum sebagaimana engkau telah membuat kedua orang tuamu menangis. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kalau orang tua kita kunci surga kita, lalu berbuat baik kepada orang tua kita adalah sebaik-baik amal. Yang ketiga ternyata subhanallah, kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ternyata orang tua kita ini adalah
Antum tahu ikhwah, begitu sangat luar biasanya. Orang tua kita adalah, kalau kita berbakti kepadanya, pendatang rizki, dimurahkan rizki kita, dan dipanjangkan umur kita. Karena berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah hadis dikatakan, man ahabba, hadis ini dari Anas bin Malik, ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizkihi falyabarrah walidayhi wal yasil rahimah. Renungkan ya ikhwah. Man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizkihi falyabarrah walidayhi wal yasil rahimah. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Sanadnya dari Anas bin Malik. Dalam kitab Imam Ahmad, ya, hadis nomor 229 jilid 3. Siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, apa yang harus kita lakukan? Falyabarrah walidayhi, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal yasil rahimah, dan jalinlah hubungan dengan kerabatnya. Kalau ingin dipanjangkan umur kita, diluaskan rizki kita, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Dan sambunglah tali silaturahim dengan kerabat kita. Dalam hadis yang lain, saudaraku, dari Sahal bin Mu'ad, dari bapaknya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barra walidayhi tuba lahu zadallah fi umrih. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, apa yang dia dapati? Satu, maka ia akan memperoleh keberuntungan. Sungguh, yang kedua, Allah akan memanjangkan umurnya. Allah akan memanjangkan umurnya. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Dalam hal ini ada satu kisah yang sangat masyhur. Ini terjadi kisah ini di Saudi. Ada seorang anak yang rela masuk penjara menggantikan ayahnya. Ayahnya seorang pengusaha, lalu dia bangkrut dan terlilit hutang. Lalu ditagih hutang itu oleh sang yang memberikan hutang. Karena tidak bisa membayarnya, maka dia harus masuk penjara. Dan didengar oleh anaknya pun pergi ke hakim. Lalu dia katakan, wahai Tuan, saya akan bebaskan orang tua saya. Dia membawa uang 10.000 real. Dia kasih. Apa kata hakim? Orang tuamu itu mempunyai utang 300.000 real. Bagaimana dengan 10.000 real? Ya saya tidak punya, saya hanya punya ini. Apa yang katakan hakim? Saya berikan engkau kesempatan. Saya berikan engkau kesempatan 3 bulan untuk mencari uang sisanya. Apa kata anak muda ini? Tuan, 10.000 ini saya kumpulkan selama 10 tahun. Lalu bagaimana 3 bulan? Saya harus mencari 290.000 real. Ya itu terserah Anda. Tahukah saudaraku? Anak ini pun bekerja. Terus. Yang bekerja dia hanya satu. Ingin membahagiakan orang tuanya. Terlepas orang tuanya dari penderitaan dunia. Tahukah kita? 3 bulan dia bekerja. Dia mendapatkan uang 20.000 real. Padahal 10.000 dia kumpulkan selama 10 tahun. Tapi 20.000 dia dapatkan dalam waktu 3 bulan. Apa artinya? Ternyata saudaraku, jika kita mencari rezeki untuk membahagiakan orang tua kita, seluruh keran-kerannya dibuka oleh Allah. Keran rezeki dibuka. Maka tak ada alasan bagi kita untuk bakhil. Lalu saudaraku, pergilah dia ke hakim. Dia berikan uang itu 20.000 real. Tentu masih kurang 270.000. Tapi karena tak ada lagi, maka dia gantikan orang tuanya masuk penjara. Dan berita ini kemudian viral di Saudi. Dan orang para agnia
muhsinin, orang-orang yang kaya, orang-orang yang baik, mereka menggalang dana, mengumpulkan uang. Dan terkumpullah uang 290.000 real. Coba lihat. Bakti kita kepada orang tua bukan hanya mendatangkan rizki kita, tapi Allah menyelesaikan segala problema kita. Kenapa? Karena kita hanya ingin membuat orang tua kita bahagia. Membuat orang tua kita bahagia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, yang ketiga, kenapa kita mesti berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Kalau yang pertama, orang tua kita adalah kunci surga kita. Yang kedua, bakti kepada orang tua kita adalah amalan terbaik. Amalan terbaik. Ya. Yang ketiga, kita berbakti kepada orang tua kita karena dengan bakti kita kepada orang tua akan membuat kita bahagia, membuat Allah meluangkan rizki, melapangkan rizki kita dan memanjangkan umur. Yang ketiga ya ikhwah, yang keempat ya ikhwah. Ini tentu banyak, tidak bisa selesai karena waktunya juga sudah habis. Yang keempat adalah kita akan mendapatkan doa baik orang tua kita. Kenapa kita menggalang doa dari orang tua? Karena kata Rasulullah, "Thalathun da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihin." Ada 3 doa yang yang diijabah oleh Allah, tidak ada keraguan sama sekali. Pasti diijabah. Apa itu? Da'watul madlum, doanya orang terdolimi. Wa da'watul musafir, dan doanya orang perjalanan. Wa da'watul walidi liwaladihi, doanya orang tua terhadap anaknya. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, ini hanya sekelumit pengantar karena waktunya habis sampai 1:30 saja. Ini sudah 1:30 ya ikhwatal iman. Bagaimana Pak? Masih ada pertanyaan atau tidak sudah 1:30 ini? Syukran. Jazakallahu khairan atas sampaian pemaparannya. Insya Allah kita masih bisa berlanjut karena ada beberapa pertanyaan yang masuk dan juga mungkin nanti akan secara verbal dari jamaah, siapa tahu ada yang bisa bertanya. Jadi ada satu pertanyaan, bisa kita lanjut ke pertanyaan Ustaz ya. Fadal. Benarkah doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu hanya untuk orang tua yang masih hidup? Akhi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa untuk orang tua kita yang hidup maupun yang meninggal. Rabbighfirli dunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku. Tentu yang hidup atau yang meninggal. Warhamhuma, dan kasihanilah keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau mengasihi kami dari kecil. Tentu kita ingin orang tua kita yang masih hidup diampuni oleh Allah, yang sudah meninggal diampuni oleh Allah, yang masih hidup kita ingin dikasihi oleh Allah orang tua kita, yang sudah meninggal juga kita ingin dikasihi oleh Allah di alam barzahnya sana. Allah alam. Fadal ya akhi. Baik Ustaz. Dalam cerita kan tadi yang Ustaz paparkan itu kan selalu cerita tentang ibu. Apakah ini juga berlaku untuk ayah? Ya. Terus apabila orang tua yang non-muslim, apakah kadar baktinya sama dengan orang tua yang muslim? Betul. Ikhwah, sebenarnya ketika Anda sudah muslim, maka terputus semua terputuslah nasab itu, dan kemudian tidak ada perwalian, ya, dan kemudian juga tidak ada waris. Tetapi ada sebuah riwayat, Asma bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku datang mengunjungiku ya Rasulullah, sedangkan ibuku itu masih dalam keadaan musyrik, belum Islam. Apakah aku membalasnya?" Maka Rasulullah mengatakan, membalasnya. Sambutlah. Nah ikhwah, berbuat baik kepada orang tua yang non-muslim juga pahala. Dan semoga Allah justru memberikan hidayah karena kebaikan kita. Justru bagaimana kita memperlihatkan akhlak-akhlak kita kepada orang tua kita yang non-muslim. Karena kita tidak tahu datangnya hidayah itu dari mana. Dan teruslah berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kedua orang tua kita yang non-muslim. Tentu baktinya berbeda ya. Wallahu a'lam. Jadi mungkin ini kalau ada yang mau verbal atau ingin pertanyaan yang secara verbal, dipersilakan para jamaah untuk menghidupkan mic. Silakan sebutkan nama. Fadol, silakan hidupkan mic-nya sebelum kita tutup. Kalau tidak ada lagi pertanyaan Ustaz ya. Baik. Silakan dibuka mic-nya, Bapak dan Ibu-ibu.
kalau yang ingin bertanya. Ini ada beberapa dari di luar grup masjid ini, Ustaz. Ada yang dari Pekanbaru, termasuk adik Ana, ada yang dari teman-teman Ana juga ada, dan mungkin ada beberapa dari jamaah lain, dari teman-teman dari jamaah Al-Hidayah, insya Allah. Ya. Silakan kalau memang tidak ada, intinya Pak Bambang Setiabudi, Ibu Sali mungkin. Nah ini Ustaz, ada pertanyaan via tulis. Menagadahkan tangan ketika berdoa, adakah contoh dari Rasulullah? Ada ya ikhwah, ada. Bahkan dalam hadis qudsi, aku malu untuk tidak mengabulkan doa hambaku yang mengangkat tangannya sampai dia menurunkannya kembali. Ya. Ada ya ikhwah, ada contoh mengangkat kedua tangan. Bahkan pada salat istisqa, Rasulullah mengangkat tangannya sampai tinggi sekali. Ya, tapi sunnah mengangkat tangan dalam salat begini ya ikhwah. Ya, begini. Ya. Angkat tangan ya akhi. Antum tahu, orang berdoa itu subhanallah, sampai kalau antum masih berdoa saja, masih berharap saja, diampuni seluruh dosa kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi, innaka ma da'autani wa rajautani la astaghfiru laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya, selama engkau masih berdoa kepadaku dan selama engkau masih berharap kepadaku, ku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli lagi dengan masa lalu kelammu. Hadis Riyadhus Arba'in nomor ke-42, sanadnya dari Anas bin Malik, perawinya Imam Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Yang penting cara berdoa kita benar sebagaimana digambarkan dalam Quran surat ke-7 ayat 55. Berdoalah engkau kepada Rabbmu, ya, dengan apa? Dengan merendahkan diri, rasa takut dan suara yang lirih. Ud'u rabbakum tadarru'an dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik akhi, sudah 1:30. Ya, ada 1:30. Mungkin bisa kita tutup. Sebelum kita tutup, mungkin Ustaz untuk berkenannya doa. Ya, ya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari jangan lupakan kita punya kunci surga yang pasti ada di rumah kita. Ya, sibukkan rawat kunci surga itu, ya. Kita di akhirat pengen mendapatkan surganya, kalau kuncinya sudah kita miliki, jangan sia-siakan kunci itu. Jangan mencari pahala di luar sementara di dalam kita lupakan. Semoga Allah meridhai kita dan semoga kita termasuk bagian dari anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita juga berbakti kepada kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kekhilafan kita, dan Allah menjadikan puasa kita di Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita, dan semoga Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, benar dari Allah, salah dari ana. Pada Allah saya mohon ampun, kepada jemaah sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair atas pemaparannya. Jazakallah khair. Ketemu lagi, silakan. Ada salam dari Bang Opik nih, Ustadz ya. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya info saja, untuk pertemuan besok, kajian besok akan diisi langsung oleh Bapak Kepala Bapeten dengan judul ya, pembentukan alkal ilmiah dalam Al-Quran, yang dipandu oleh moderator Pak Direktur Perizinan FRJTR, Pak Ishak. Ya, jadi seperti biasa mulainya tapi jam 16 sampai jam 5. Mohon kehadiran teman-teman. Untuk infonya tentunya kami akan bagikan di WhatsApp masing-masing. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Ketemu lagi. Jazakallah khair insyaallah ya akhi. Salam buat keluarga.